warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuan Maharani dengan NIM G701212121. Di sini maksud dan tujuan saya untuk membuat video, saya ingin mengedukasi teman-teman untuk mengetahui bagaimana perkembangan zat aktif dari obat amroxol hidroklorid. Untuk itu, mari kita simak secara bersama-sama. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu obat amroxol hidroklorid. Obat amroxol hidroklorid merupakan obat yang dapat mengobati gangguan pernafasan seperti batuk. Senyawa amroxol hidroklorid memiliki rumus kimia C13H18C1NO2. Ini adalah senyawa organik yang terdiri dari atom-atom karbon, hidrogen, klor, nitrogen, dan oksigen. Struktur kimia mencangkup cincin aromatik dan gugus hidroksil yang merupakan karakteristik dari senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas farmakologis dalam meredakan gangguan pernafasan. Kemudian yang kedua itu fungsi dari obat amroxil. Dia dapat bekerja dengan cara merangsang produksi lendir di saluran pernafasan sehingga membantu melonggarkan dahak yang sulit dikeluarkan dan dapat mempercepat pengeluaran dahak dari saluran pernafasan dan memudahkan untuk seseorang bernafas. Dosis yang digunakan pada obat amroxol ini tergantung pada usia, kondisi medis, dan respon individu terhadap obat. Dosis yang biasa diberikan adalah 30 mg hingga 120 mg per hari, sehingga dalam beberapa kali konsumsi. Dan kemudian efek samping dari amroxil itu mencangkup diare, muntah, sakit perut, sakit kepala, pusing, serta reaksi alergi seperti ruam kulit atau gatal-gatal. Dan tahukah kalian bahwa obat amroxol hidroklorid ini merupakan obat yang sangat efektif dalam pengobatan gangguan pernafasan. Namun penggunaannya harus dihati-hati karena harus sesuai dengan petunjuk dokter. Amroxol ini memiliki riwayat kontraindikasi yang tidak boleh digunakan oleh orang yang memiliki riwayat alergi terhadap obat ini. Dan juga perlu hati-hati pada pasien dengan gangguan parah atau gangguan ginjal yang lain. Interaksi obat amroxol ini penting untuk memberitahu dokter atau apoteker mengenai semua obat yang sedang Anda konsumsi, seperti obat resep, obat bebas, suplemen, atau produksi herbal. Amroxol dapat berinteraksi dengan beberapa obat lainnya, seperti antibiotik yang dapat mempengaruhi efektivitas atau keamanan obat itu sendiri. Sebelum mengkonsumsi obat amroxol hidroklorid, sangat penting untuk berkonsultasi pada dokter atau ahli kesehatan terlebih dahulu, terutama jika Anda memiliki kondisi medis yang mendasari atau sedang mengkonsumsi obat-obatan yang lain. Dokter akan memberikan instruksi yang sesuai berdasarkan kondisi kesehatan Anda. Dan untuk cara penyimpanan obat amroxol ini disimpan pada suhu ruang, jauhi dari paparan sinar matahari dan kelembapan yang berlebihan. Pastikan untuk menyimpan obat di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak. Obat amroxol studi pada ibu hamil termasuk dalam kategori C karena percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besar resiko terhadap janin. Untuk cara mengkonsumsi obat amroxol, sebaiknya ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada kemasan amroxol. Sebelumnya kamu mulai mengkonsumsinya atau memberikannya kepada anggota keluarga lain. Kamu perlu mengkonsumsi amroxol bersama makan atau setelah makan. Sebelum mengkonsumsi amroxol dalam bentuk sirup, sebaiknya kocok terlebih dahulu. Konsumsilah amroxol sesuai dengan dosis dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh dokter. Kamu harus memastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis amroxol dengan dosis berikutnya. Kamu juga perlu menyimpannya obat di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari matahari.
tahap yang paling penting kita harus ketahui bagaimana cara mengembangkan senyawa obat ambroksol hidroklorid yang melibatkan serangkaian langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan obat. Berikut adalah beberapa tahapan yang umum dilakukan dalam proses pengembangan senyawa obat. Yang pertama ada penelitian awal. Penelitian tahap awal merupakan identifikasi kebutuhan medis, penelaahan literatur ilmiah, dan pemilihan target terapi yang akan dituju. Yang kedua, ada desain molekul. Jadi, desain molekul ini merupakan penelitian awal para ilmuwan yang merancang molekul-molekul baru yang memiliki struktur kimia yang diharapkan dapat memberikan efek terapeutik yang diinginkan. Desain molekul ini mempertimbangkan aspek-aspek seperti aktivitas biologis, sifat fisikokimia, dan toksisitas dari obat itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu uji praklinis, di mana senyawa-senyawa obat yang baru disintesis kemudian diuji dalam model praklinis seperti studi in vitro di laboratorium dan in vivo pada hewan percobaan untuk mengevaluasi efikasi, toksisitas, farmakokinetik, dan farmakodinamika. Kemudian tahap yang ketiga adalah sintesis kimia. Setelah desain molekul disusun, langkah berikutnya adalah mensintesis senyawa-senyawa kandidat tersebut di dalam laboratorium. Proses ini melibatkan reaksi kimia yang kompleks untuk menghasilkan senyawa obat dalam jumlah yang memadai untuk penelitian yang lebih lanjut. Tahap yang kelima yaitu ada studi klinis. Jika senyawa obat menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji praklinis, langkah selanjutnya adalah melakukan uji klinis pada manusia. Uji klinis ini terdiri dari 3 fase yang berbeda, di mana melibatkan partisipasi sukarela dari pasien-pasien yang memenuhi kriteria inkulasi. Kemudian yang terakhir untuk tahap yang keenam mencangkup pendaftaran dan persetujuan. Setelah melalui serangkaian uji klinis yang sukses dan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku, pengembangan obat dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Badan Regulasi Kesehatan seperti BPOM dan FDA di Amerika Serikat. Jika disetujui, senyawa obat tersebut akan mendapatkan izin untuk dipasarkan dan digunakan dalam pengobatan. Untuk tahap yang terakhir yaitu pemantauan pasca pemasaran. Setelah senyawa obat diluncurkan ke pasar, pemantauan terus dilakukan untuk memantau keamanan dan aktivitas dalam penggunaan sehari-hari. Ini termaksud melaporkan efek samping yang memungkinkan terjadi dan memperbarui informasi produk sesuai dengan temuan baru. Berikut gambar yang dapat saya tunjukkan kepada teman-teman seperti apa itu obat ambroksol hidroklorid. Farmakologi ambroksol adalah sebagai obat mukoaktif dengan beberapa sifat lain. Aksi sekretolitik dan sekretomotorik ambroksol merangsang sintesis dan perlepasan surfaktan oleh pneumosit tipe 2. Surfaktan bertindak sebagai faktor anti pelengketan yang mengurangi adhesi mukus di dinding bronkus, sehingga meningkatkan transportasi mukus dan memberikan perlindungan terhadap infeksi dan agen iritasi. Untuk farmakodinamiknya, ambroksol adalah terutama sebagai mukolitik, mukokinetik, dan ekspektoran. Efek lain ambroksol yang sedang dalam pendalaman penelitian adalah sebagai antiinflamasi, antioksidan, anestesi lokal, serta antiinfeksi. Temuan terbaru dan terpenting terkait potensi aktivitas pada ambroksol adalah senyawa ambroksol mampu memodifikasi interaksi protein yang penting bagi sel yang akan diinvasi oleh COV2 sehingga mencegah virus SARS-CoV-2 untuk mendapat masuk ke dalam sel. Hal ini menjadikan ambroksol sebagai salah satu kandidat obat atau profilaksi atau terapi COVID-19. Nah, itulah proses pengembangan senyawa obat ambroksol hidroklorid yang mengikuti serangkaian langkah ini dengan cermat untuk memastikan bahwa obat yang dihasilkan aman, efektif, dan bermanfaat bagi pasien.
Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai obat Ambroxol hidroklorid. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.